Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja, puji, serta syukur atas limpahan rahmat yang diberikan Allah kepada kita, baik itu nikmat iman, kesehatan, dan yang terpenting adalah nikmat Islam. Salam dan salawat tak lupa pula kita hanturkan kepada junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner sejati yang namanya kita pinjam dalam persyaratan Muhammadiyah ini, yang merupakan suri tauladan dari seluruh aspek, baik itu dari rumah tangga, pendidikan, dan maupun dari aspek muamalah itu sendiri atau kewirausahaan. Berbicara tentang kewirausahaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menggeluti dunia kewirausahaan itu dari sejak umur 9 atau 12 tahun, ditandai dengan ikutnya beliau bersama pamannya yang bernama Abu Talib ke negeri Syam untuk berdagang bersama kafilah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal sebagai saudagar yang sukses. Pada usianya yang menginjak 25 tahun, beliau membawa dagangan dari Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah terkenal sebagai saudagar sukses karena memegang 3 prinsip utama, yaitu amanah, jujur, dan profesional. Dalam hal ini Rasulullah terpercaya karena barang yang dijual beliau adalah barang yang berkualitas. Adapun jika memiliki kecacatan, maka beliau akan menjelaskan pada pelanggannya dan tidak akan menjualnya. Selain itu, Rasulullah juga terkenal sebagai saudagar yang jujur, yang mana kalau dititipkan barang kepada beliau, beliau akan mengembalikan sesuai dengan hak pemilik barangnya. Kemudian Rasulullah terkenal sebagai saudagar yang profesional. Hal ini karena Rasulullah memiliki strategi yang berbeda dari pedagang lainnya. Contohnya saja, Rasulullah ketika berada di Yaman, ketika berdagang di Yaman, maka beliau tidak akan menjual barang yang berada dari Yaman, tetapi beliau menjual barang yang berasal dari Yordania, atau singkatnya beliau menjual barang yang dibeli dari daerah di luar. Jadi di daerah itu kurang yang menjual dagangan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik, perkenalkan, nama saya Rohani dari kelas 7E Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. NIM 10527111320. Pada kali ini saya sedang mengerjakan tugas mata kuliah kewirausahaan oleh dosen pengampu Ustadz Fakhruddin Mansur, SEI, MEI, owner kaos Kareba oleh-oleh Makassar dan Warmindo Makassar. Membahas tentang kewirausahaan, saya telah membuat satu usaha kecil yang bernama Tamu Store, atau sebuah all shop yang saya dirikan pada tahun 2020. Adapun tim project Tamu Store berawal dari 4 tim, yaitu saya sendiri bertindak sebagai editor dan yang mengurus persoalan keuangan, dan adik saya Hanisa sebagai admin, Windy sepupu saya sebagai pemasaran, Widya sebagai pemasaran. Bisa dilihat seperti gambar di sini. Kemudian deskripsi kegiatan. Tamu Store menyediakan berbagai barang yang dalam bidang pakaian, alat tulis kantor, edit dan cetak foto. Equality awal atau modal awal didapatkan dari uang pribadi saya sebesar Rp100.000, dan alhamdulillahnya sekarang telah berkembang.
Pemilihan nama dari tamu store itu diambil dari nama orang tua atau nenek dan kakek yang menandakan bahwa dijalankan oleh anggota keluarga. Selain daripada itu, tamu juga memiliki filosofi tersendiri dalam tim kami, yaitu sebagai selayaknya pembeli akan diperlakukan sebagaimana tamu, yaitu dirajakan dan diberikan perlakuan yang baik. Kemudian proyek rasional. Tamu store penting untuk dihadirkan sebagai pemecahan masalah saya pribadi dan saudari-saudari saya dalam memenuhi berbagai kebutuhan, atau dalam kata lain agar kita tidak begitu bergantung pada orang tua. Dengan adanya tamu store ini diharapkan mampu menjadi solusi saya pribadi, sekurang-kurangnya membantu menalangi biaya transportasi pada kuliah offline, dan begitupun dengan saudari-saudari saya yang ikut andil dalam tamu store ini. Adapun tujuan dari tamu store ini adalah untuk memberi solusi tersebut, maka diberdayakan tenaga serta teknologi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Lokasi tamu store ini, kalau via online kami menyediakan Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Adapun offline-nya beralamatkan di tempat tinggal domisili saya sendiri, yaitu Jalan Kemajuan nomor 52A. Kemudian sustainabilitas barang yang akan dijual dibeli terlebih dahulu. Kemudian setelah barang tiba, barang difoto, diedit semenarik mungkin. Hal ini kami lakukan agar konsumen bisa melihat barang real yang kami perdagangkan. Kemudian dipasarkan di akun sosial media @tamustore dan sosial media tim project. Untuk menarik perhatian konsumen, kami tidak hanya memposting barang, tapi juga beberapa kalimat-kalimat yang bisa menarik perhatian konsumen. Kemudian untuk menarik minat customer, kami juga sering mengadakan promo-promo berupa diskon bersyarat untuk memperkenalkan tamu store. Selain itu ada juga giveaway jika target pemasaran tercapai. Manajemen risiko, kami juga tidak lupa untuk memikirkan manajemen risiko. Di dalam penjualan online itu seringkali resikonya adalah yang pertama, kurang dipercaya, tapi kami telah menemukan solusinya, yaitu maka kami posting real pic dan testimoni dari orang-orang. Kemudian salah kirim barang. Biasanya untuk menanggulangi hal ini kami minta pendapat konsumen. Kemudian adanya disk-cancel setelah packingan. Ini merupakan salah satu manajemen risiko dari tamu store. Kemudian dari offline-nya, manajemen risikonya itu ada dua, yaitu kemiripan barang dengan pedagang terdekat, dan yang kedua adalah kehabisan stok. Adapun penanggulangan tersebut, pertama tentunya kami akan meningkatkan kreativitas dalam berdagang, kemudian menawarkan barang yang lainnya jika persediaan stok habis.